Salam, selamat hari Minggu, haleluya. Saya yakin kita semua tetap semangat. Meskipun situasi artinya kita hadapi ada yang mungkin buruk, ada yang mungkin sulit, tapi kita percaya semuanya itu akan berlalu karena Tuhan kita baik dalam hidup kita. Mari kita saling menyapa. Gimana kabarnya semua? Saya percaya kita semua luar biasa. Kita masih melanjutkan yaitu tema khotbah kita mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Namun sebelum lebih jauh seperti biasa, supaya ada artinya kesinambungan, ada kelanjutan, kita tetap membaca firman Tuhan. Jangan pernah bosan membaca firman Tuhan. Tetap kita membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi makanan rohani sebagai kita orang-orang Kristen. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Yang kita bahas kali ini adalah poin yaitu tentang suka berkhianat. Berkhianat adalah, kalau dari definisi umumnya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yaitu tidak setia terhadap atau kepada. Sebutlah kepada negara, kepada pasangan, kepada perusahaan, kepada sahabat, atau juga tidak menepati janji atau mengingkari janji atau komitmen yang disepakati. Sebenarnya memang pengkhianat sudah ada lama, sejak dahulu kala. Sudah banyak pengkhianat-pengkhianat yang ada. Namun di akhir zaman ini, tambah lagi para pengkhianat. Khususnya yang ditekankan, yaitu Paulus, pengkhianatan yang lebih spesifik. Kita akan membahasnya lebih dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap masa, dalam setiap zaman, dalam setiap era, dalam setiap yaitu keadaan, memang selalu ada pengkhianatnya. Namun juga sebaliknya ada pahlawannya. Biasanya kalau ada pahlawan, ada juga pengkhianatnya. Biasanya kalau ada artinya yang dibanggakan, yang diidolakan, ada juga yang dibenci dan yang artinya benar-benar menjadi orang jahatnya. Begitulah dalam kehidupan ini. Jadi sejak dahulu pengkhianat itu memang ada. Pengkhianat yang terkenal di sebuah negara yaitu Wang Jiwei, seorang yaitu pengkhianat berkebangsaan Cina. Sebenarnya dia adalah warga negara Cina, tetapi sejak dia di sekolah, dia sudah punya pandangan bahwa dia lebih memihak kepada Jepang. Dan dia akhirnya artinya tak kalah bergejolak Jepang dengan Cina, dia memilih untuk berpihak kepada Jepang, padahal dia adalah warga negara Cina. Tetapi akhirnya dia ditangkap dan ditahan. Dan dia tidak sempat melihat bahwa akhirnya Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua. Jadi Wang Jiwei adalah pengkhianat negara yang salah satu terkenal dari negeri Cina. Ada juga pengkhianat terhadap pemimpin, yaitu sebuah pemerintahan seperti yaitu
kepada kerajaan, yaitu yang terkenal adalah Brutus, yang bernama lengkap Marcus Junius Brutus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Brutus berkhianat kepada Julius Kaisar. Sebenarnya Brutus tadinya adalah sahabat dekat, bahkan adalah keponakan dari Julius Kaisar. Tetapi dia dihasut, diperdaya oleh dua senator yang memang tidak suka dengan kebijakan Julius Kaisar, bernama Cassius dan Cesca. Mereka ini menghasut supaya Brutus memimpin suatu konspirasi, yaitu mengenai yang dikenal dengan istilah libertarorer, yaitu pembebasan, di mana supaya Julius Kaisar mengakui dan mengembalikan, yaitu mandat kekuasaannya kepada para senat. Dan Julius Kaisar diperdaya supaya membacakan petisi yang memang sudah dirancang, yang sudah dibuat oleh para senator yang tidak menyukai dia, supaya dia menyerahkan mandat kekuasaannya. Dan sebenarnya sebelum terjadi pengkhianatan itu, Marcus Antonius yang sangat setia kepada Julius Kaisar sudah memberi peringatan, bahkan sudah menghadang, yaitu Julius Kaisar di tangga menuju forum itu. Tetapi sepertinya Julius Kaisar tidak mendengarkan Marcus Antonius, dan di dalam kenyataannya, dan begitulah mungkin terjadinya, akhirnya sembari Julius Kaisar membacakan, yaitu petisi, para senator yang lebih kurang 60 orang mengeliling dia dengan para senator ini menyembunyikan belati di saku baju mereka. Tujuannya memang ingin membunuh. Dan akhirnya menyadari hal itu. Tak kala Julius Kaisar menyadari situasi itu sudah genting, dia coba menyingkir. Namun dia akhirnya bisa diarahkan para senator ini ke sudut, yaitu tempat gedung itu, yaitu Teater Pompei. Dan di sana akhirnya salah seorang yang memiliki tadi ide untuk menjatuhkan dia, yaitu Cesca, akhirnya menusukkan belatinya kepada Kaisar Julius, saudaraku. Dan pada akhirnya terhoyong-hoyong, dan akhirnya dengan kritis, keadaan sangat artinya mengenaskan. Julius Kaisar mau menyelamatkan diri, tetapi datang Brutus lah yang akhirnya mengakhiri hidupnya, sehingga Julius Kaisar mati di tempat. Dan sebelum menghembuskan napas terakhir, tak kala Brutus menghunuskan pisaunya kepada Julius Kaisar, Julius Kaisar kaget. Dia tak menyangka, Brutus, ternyata kau juga terlibat, katanya. Dia tidak menyangka. Itulah pengkhianatan yang paling terkenal kepada seorang pemimpin seperti raja. Ada juga pengkhianatan terhadap pasangan. Baru-baru ini viral beredar kabar bagaimana salah seorang artis wanita Indonesia ternyata sudah berselingkuh, sudah mengkhianati, yaitu suaminya sebelum mereka bercerai. Kejadian ini akhirnya ketahuan setelah beredar video yang artinya tidak baik, yang tidak senonoh di media massa. Dan ternyata kejadian itu sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun. Artinya sebelum mereka bercerai. Jadi artis wanita ini sudah berkhianat kepada, yaitu suaminya yang juga seorang artis. Jadi seorang istri atau seorang suami juga bisa berkhianat. Ada juga pengkhianatan, yaitu seorang sahabat. Bagaimana sahabat yang harusnya menjadi tempat curahan hati, menyimpan rahasia, tetapi ternyata
rahasia yang disampaikan ini diceritakan kepada orang lain. Aib sahabatnya tadi diungkapkan, dibukakan kepada orang lain, sehingga orang lain ini tahu dan akhirnya menyebarkan yaitu aib ini. Padahal tadinya dia tidak menyangka sahabatnya melakukan demikian. Jadi pengkhianatan ada di mana-mana. Mungkin juga Anda pernah mengalaminya. Mungkin juga Anda pernah merasakannya. Mungkin juga Anda pernah menjadi korbannya. Karena memang orang-orang berkhianat itu selalu mencari kesempatan, mencari celah bagaimana supaya mereka menguntungkan diri mereka sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini orang-orang yang bersifat pengkhianat, karena di dalam bahasa Yunani kata yang suka berkhianat yang dipakai adalah prodotai, yang artinya memiliki sifat pengkhianat. Jadi sudah ada memang benih-benih untuk berkhianat, untuk tidak setia, entah itu seperti kepada negaranya, kepada pemimpinnya, kepada mungkin pasangannya, bahkan mungkin kepada orang tuanya. Sudah ada benih-benih itu. Namun sayangnya, mungkin orang ini tidak menyadari. Mungkin dia menganggap itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi dia tidak menyadari. Tak kala benih-benih suka berkhianat itu dibiarkan, tidak dibasmi, maka ini akan menjadi tumbuh subur dan membahayakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dan Paulus mengingatkan bahwa di akhir zaman ini orang yang memiliki sifat pengkhianat akan ada, akan banyak, akan bermunculan. Sebenarnya tak kala Paulus mengungkapkan ini, sebenarnya situasi kepada kondisi orang Kristen, di mana waktu itu memang orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami artinya tantangan iman yang begitu ngeri dari kerajaan Romawi. Karena pada waktu itu bangsa Romawi tidak suka dengan pergerakan dan perkembangan orang Kristen yang begitu pesat, yang begitu cepat bertambah, jumlah mereka semakin besar, sehingga berbagai cara orang Romawi coba membatasi pergerakan mereka, coba yaitu memberikan yaitu gambaran cambuk supaya kekristenan tidak semakin berkembang dengan pesat. Dan menghadapi situasi ini, memang banyak juga orang-orang Kristen akhirnya tidak bisa berpegang teguh kepada iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya mereka mengkhianati iman mereka. Ini adalah sebenarnya latar belakang tak kala Paulus menyampaikan ini. Dan memang saudaraku, hal ini memang perlahan-lahan tergenapi di masa-masa akhir zaman. Bagaimana orang yang tadinya begitu teguh berpegang kepada iman percayanya, akhirnya karena suatu jabatan dia rela mengganti keyakinannya, memeluk yaitu keyakinan yang lain, karena dia pikir kalau dia tetap menjadi Kristen, mungkin jabatannya tidak akan cepat naik, mungkin karirnya hanya berhenti di tempat, tidak akan berkembang dengan cepat. Lalu dia memutuskan untuk pindah keyakinan, karena dia berpikir setelah dia pindah keyakinan maka karirnya akan moncer, jabatannya akan semakin naik. Mungkin dia akan dipilih menjadi pimpinan sebuah institusi atau sebuah instansi. Tetapi saudaraku, andai pun itu tercapai, meskipun itu dia dapatkan, tetapi begitu menyedihkannya
begitu menggenaskannya, dia rela menggantikan iman percayanya. Dia berkhianat kepada imannya. Dia berkhianat kepada Tuhannya hanya demi sebuah jabatan. Padahal kita harus sadari, jabatan atau kekuasaan itu bukanlah yang abadi, saudaraku. Itu hanya sementara waktu. Semuanya akan berlalu. Tidak bisa dipertahankan seterusnya. Karena yang naik pasti akan turun, yang turun pasti akan naik, yang di atas pasti akan ke bawah. Dan semuanya akan berputar seperti sebuah roda. Tidak selamanya orang akan berkuasa. Tidak selamanya orang akan menjabat. Tidak selamanya orang punya power. Tidak selamanya orang artinya bisa dapat tetap menjadi nomor satu. Semuanya ada waktunya. Masakah, mestikah hanya demi jabatan iman digadaikan, iman digantikan? Inilah yang perlu kita renungkan. Dan di akhir zaman, orang-orang seperti ini akan ada. Atau juga hanya karena untuk menikahi wanita atau pria yang dia cintai, dia akhirnya mengganti imannya supaya dia bisa menikah dengan pasangannya itu, supaya mereka bisa berumah tangga. Dan ini juga sering terjadi, saudaraku. Betapa sebenarnya keadaan itu lah yang disinggung oleh Paulus, yaitu ada sifat berkhianat, termasuk berkhianat kepada imannya, baik tak kala mau menjabat, baik juga tak kala memilih pasangan. Dan juga di akhir zaman juga ada sifat suka berkhianat, yaitu sesama pasangan, saudaraku. Dan kita sudah sering mendengar kabar orang-orang yang dikatakan Kristen saja, banyak yang berselingkuh, banyak yang berzina, melakukan artinya perzinahan di luar pernikahan, menodai rumah tangganya, menodai yaitu kesucian mahligai pernikahan mereka. Mungkin berbagai alasan. Ada mungkin dibilang, istriku sudah tidak secantik dulu lagi, dia sudah tidak bisa lagi melayani dengan baik. Atau mungkin suamiku sudah artinya tidak bisa diharapkan, sumber penghasilannya sudah terbatas, jadi dia tidak artinya bisa diandalkan lagi. Aku harus mencari yaitu suami atau laki-laki yang mampu menafkahi aku lahir dan batin. Banyak alasan yang dibuat-buat. Banyak alasan yang membuat orang berkhianat kepada pernikahannya, sehingga terjadilah perceraian. Memang kadang juga tidak bercerai, tapi diam-diam punya wanita idaman lain, punya pria idaman lain, punya wanita simpanan. Kayak di bank aja ya, pakai ada simpanan. Seperti kayak ada cerita, aku mau pergi ya kepada simpananku. Wah, ada simpanan apa ya? Istrinya berpikir simpanan itu rupanya maksudnya uang di bank, padahal maksud suaminya adalah simpanan wanita lain. Kadang-kadang hal seperti ini terjadi, dan itu juga terjadi di kalangan orang Kristen, saudaraku, sehingga mereka mengkhianati pasangannya. Kadang-kadang suami beralasan, aku nanti ada rapat ya. Istri percaya, iya pak, padahal maksudnya rapat dengan yang lain. Aku lembur ya. Iya pak, nanti aku pulang lama loh lembur ini. Oh iya pak, padahal lembur dalam hal yang lain. Memang lemburnya juga sungguh-sungguh, tapi lembur dalam hal yang lain, saudaraku. Begitu juga istri, diam-diam mulai buat janji. Mungkin dengan yaitu mantannya dulu. Mungkin dengan artinya orang yang akhirnya dia terpesona, terkagum-kagum. Akhirnya
pasangan itu berkhianat. Inilah yang harus kita waspadai. Karena di akhir zaman ini, keadaan orang yang suka berkhianat sudah terjadi, saudaraku. Tetapi kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, marilah kita pegang teguh. Kita setia kepada iman kita. Kita tidak ingkari janji iman kita. Kita pegang teguh. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, kita tetap teguh kepada iman percaya kita. Karena Alkitab mencatat iman kita yang menyelamatkan kita. Dan kalaupun kita sudah menikah, kita tetap harus ingat, ada godaan dari kiri, ada godaan dari kanan, ada godaan dari manapun yang menggiurkan. Kita ingatlah janji pernikahan kita, bahwa kita akan tetap setia, tidak berkhianat, meski dalam keadaan sehat atau sakit, keadaan suka atau duka, keadaan kaya atau miskin, keadaan dalam kondisi fit atau tidak fit, keadaan masih dalam arti segar bugar atau tidak lagi bugar, keadaan masih ganteng atau cantik, atau keadaan tidak ganteng atau tidak cantik lagi. Kita pegang teguh. Karena sejatinya semua itu hanya sementara. Yang abadi di dalam pernikahan adalah bahwa kita tidak bisa dipisahkan oleh siapapun kecuali oleh kematian. Inilah kita pegang teguh. Jadi keadaan orang-orang akhir zaman yang suka berkhianat, mari kita buang jauh-jauh, kita singkirkan, kita tanggalkan. Kita memberikan warna yang berbeda. Kita malah menyampaikan sesuatu yang benar, bahwa hal yang suka berkhianat itu benar-benar tidak baik. Dan kita sudah tahu itu contohnya bagaimana kisah Yudas mengkhianati Yesus. Itu menjadi kisah pengkhianatan yang paling terkenal. Yudas tega mengkhianati Tuhan sekaligus gurunya sendiri. Dan itu menjadi pelajaran. Dan sebagai manusia juga, orang-orang yang kita juga hidup di akhir zaman ini, marilah kita tetap berprinsip, berpegang teguh untuk tidak berkhianat. Karena kita tahu dihianatin itu sangat menyakitkan. Dan mengkhianati itu juga sangat-sangat tidak benar. Dan sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang bukan pengkhianat, menjadi orang-orang yang setia terhadap apa yang kita sepakati, tidak memperdayai orang lain. Semoga ini menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati.